Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Wala tujadilu lan ojo debat sira kabeh. Cara ki Jawa manane ojo madoni sira kabeh. Kowe aja debat ahlal kitab ing wong ahli kitab. Terus ahli kitab niku Yahudi utawa Nasrani. Illa billati kecuali kelan perkara, ai illal mujad illa billati kecuali kelawan mujadalah, kecuali kelan perkara. Ail mujadalah tegese perdebatan alatikang ya kang utelati ku ahsan iku luwe apik, luwe beretika, cara sane luwe beretika, luwe santun. Utawa luwih rasional, luwih masuk akal. Kadua ae kok dene aja-aja ilawahi maring Allah taala fi ayatihi kelawan nerangno ayat-ayate Allah. Wa tambihi lan ngelingno ala hujajihi ing atase pira-pira hujjah Allah. Illal ladzina zalamu minhum. Tetapi wong-wong sing zalim minhum sang ahli kitab. Iku ora usah mbok debat sing apik. Manane apike dijak tukaran terus debato mbek ahli kitab sing apik. Nak kena dijak napa? Apik. Ya nak kena dijak debat. Nak ora kena dijak debat ya dijak tukaran maksudnya. Bi an harabu gambaran hento merangi sapa ahli kitab. Wa abau lan emoh sapa ahli kitab. Ayu kiru ing yen tong lakoni sapa ahli kitab bil jizyati lan jizyah. Nah iku faja diluhum besar. Mongko madonia sira kabeh hum ahlul kitab disefik lan pedang. Nah kena jak apik ya apik, nah ora ya kan bacot. Wah dadi ISIS sampean. Parah Imam Suyuti. Hatta yuslimu sehingga gelem Islam sapa ahli kitab, au yuto to gelem ngekeki sapa ahli kitab al jizyata ing upeti. Upeti utawi bayar iuran nopo? Ki kuno nopo? Pajak. Ora pajak sak dure pajak upeti nopo. Pokoknya upeti, ini sistem kerajaan. Pajak gak sih, dia ngomong 15% ya? Oh, 10. Wah, nak zakat, sing pajak ya pajak. Pajak Indonesia ya? 15 ya? Untung kalau rati duit. Nah penghasilannya, sang isore sambil lihat ora pajak, Mustafa ini ora pajak. Waqulu lan ngucapo sira kabeh, iman maring wong qabilakang nampa sapa man alikrara ing ikrar jizyati lan jizyah. Idza akhbarukum. Nalikane nyeritakno sapa ahli kitab wong sira kabeh biseen lan perkara mimma sanging apa wae fi kutubihim kang dalem pira-pira kitabe ahli kitab. Ketika ahli kitab menceritakan materi atau isi yang ada di kitab mereka, kowe kudu komentar utawa nanggapine ngene amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Pokoknya amanah iman kita bila diklan perkara unzila kang den turono apa ma ilena maring kita wa unzila lan den turono apa ma ilaikum maring sira kabeh. Jika ada polemik dengan ahli kitab, kamu enggak tahu kebenarannya, pokoknya ngomong napa amanah billadzi unzila ilena wa unzila napa ilaikum. Toh wa ilahuna wa ilahukum napa wahid. Mungkin kalau terang mungkin kalau sampai Syawal sampai besan nerangno niki karena ini memang masalah-masalah sing ila yaumil qiyamah enggak selesai. Jadi sampai nanti kita di neraka itu masih berdebat dengan ahli kitab. Jadi berdebat paling panjang kalian ahli napa? Kitab. Sampai neraka. Lah pokoke kula bolak-balik matur. Kowe nek nang neraka ndonga jejer wong kafir sing kecangkeman. Aja sampai jejer wong kafir sing meneng. Oh neraka selawase ya nek jejer wong kafir. Mergi riyen jeng ben niku tiyang kafir nak ketemu sampean mlebu neraka. Sampean mlebu neraka kan mergo dosa. Paham ya? Kalau mereka karena napa? Kafir. Itu terus dinyek. Muga-muga ngenyek. Nyatane kowe iman yang mlebu neraka. Lha iku pengiran gak trimo. Beda. Jare pengiran napa? Beda. Tapi nek wong kafire meneng ae. Makanya kita berdoa supaya ketemu wong kafir sing kecangkeman. Pancen asih ngoten. Rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Jadi kadang-kadang wong kafir itu ingin jadi Islam. Jadi itu ketika mereka ketemu orang-orang Islam yang fasik di neraka, lalu orang kafir itu komentar, maaf na angkum imanukum. Imanmu ora ono gunane. Nyatane padha-padha ning neraka.
Sajane kayak sempat jawab, oh beda, saya masuk neraka karena fase, kalau kamu karena kafir. Apapun debat ini tidak penting karena kan tetap podo-podo. Allah tersinggung. Allah tersinggung itu beda. Orang yang iman kepada saya dengan yang mengkafiri saya beda. Terus dimasukkan ke surga. Sajane Allah ora kepengin nyelametno kowe, tersinggung mau. Tersinggung komen mau, medsos mau sing perkara kowe komen mau, ono komen mau. Nah ini penting. Mulane tiba sing jenengan waca malam Jumat niku sae termasuk nerangno niku. Ngendikane Allah fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata birahmati. Saya sudah bersumpah bahwa orang yang bertauhid secara murni apapun dosanya tidak akan sama dengan orang yang mengkafiri saya. Adkhiluhumul jannata birahmati. Mereka harus masuk surga birahmati. Padahal ini termasuk golongan-golongan sing dicap wasulu suyatuna bidunubihim wa khotoya idzam. Mereka datang soal Allah dengan salah-salah yang sebesar-besar gunung. Malaikatnya enggak siap. Sampai malaikat ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Dosane mun kados gunung entek. Karena gunungnya gunung Semeru lah gunung mungkin Merapi lah mun kuwatah. Paham ya? Tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Termasuk kalau cerita kasus pulau itu saya menemukan kebenaran sejati. Begini logikanya. Pulau kan beberapa, apalagi saya juga baca teks-teksnya orang-orang liberal ya, yang menyudutkan Islam, menyudutkan agama. Logikanya itu gampang begini, sampai nak kepengen iman itu bil akli ya, iman itu harus dengan akal. Sampai dikatakan ladina liman la aklal. Begini logikanya begini. Meskipun logika ini tidak menjadi faktor kita iman, tapi ini saya terangkan. Dan saya ketemu Allah, saya yakin ini benar. Misalnya orang Nasrani kan meyakini Tuhan itu 3. Logikanya kalau ingin masuk surga harus kesepakatannya Tuhan 3. Padahal Tuhan 3 ini kan nggak nyata. Nggak nyatanya yang 2 pasti tidak Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Kalau nyata Tuhan harus rapat dulu. Paham ya? Itu sebab itu mereka masuk surga sulit. Terus kalau orang ateis atau orang yang anti Tuhan, yang namanya faktor itu harus amrin maujudin. Yang namanya sebab itu harus sesuatu yang wujud. Yang menyebabkan kita ke surga ya harus sesuatu yang wujud. Yang bisa mengentas kita dari neraka ya harus sesuatu yang wujud. Sementara mereka meyakini nggak ada Tuhan. Berarti kan sama dengan mengatakan tidak ada penyelamat. Sehingga nanti di mahsyar kata Allah, semua orang akan diikutkan keyakinannya masing. Mereka yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada sebab yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya sudah dibiarkan. Karena mereka yakin nggak ada sebab atau nggak ada Tuhan. Sebut saja Tuhan itu sebab. Kalau dalam ilmu objektif kan Tuhan itu sebab. Rungokno ya. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul kisah nyata. Pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu nggak ada. Agama itu candu. Orang yang frustasi diiming-imingi surga gini-gini. Agama itu candu. Ya terus saya bilang gini, ya saya udah gedeng bareng, goblok bareng. Bahwa alam raya ini wujud tanpa apa? Sebab. Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kausa prima atau apalah. Atau yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan. Karena Tuhan itu musabbibil asbab. Mungkin orang lain bisa bilang kausa prima atau apa. Yang jelas kita butuh sebab. Makanya ini kan ilmu akal, kata ulama-ulama mantek. Alam ini rubah. Kalau rubah butuh yang merubah. Subjek berubah. Berarti butuh sesuatu yang wujud. Lah yang wujud ini kita sebut Tuhan. Kita sebut Allah. Makanya iman pertama adalah yakin ada zat yang wajibil wujud. Karena alam kadung ada. Kalau ada berarti sebabnya harus ada. Alam ini kan kadung ada. Berarti sebabnya harus. Nah. Sebab yang harus ada ini kita sebut wajibil wujud, harus punya eksistensi wujud yang paling absolut. Kita sebut apa ke dalam ilmu tauhid? Allah itu zat yang wajibil wujud. Artinya akal yang normal itu nggak bisa membayangkan kalau alam ini tanpa sebab. Nah tentu pikiran akal hanya mengatakan sebab atau musabbibil asbab. Lalu menurut Islam itu disebut apa? Gitu, lalu menurut Islam. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang masuk neraka, orang PKI atau orang komunis atau orang ateis masuk neraka,
Dia kan kadung yakin nggak ada Tuhan, ya sudah biarkan saja nggak ada yang menyelamatkan. Dia yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada penyelamat. Kalau yang yakin Tuhannya 3 ya sudah nunggu rapatnya Tuhan 3 tadi. Kalau Tuhan 3 itu fakta. Kalau tidak fakta, Tuhan 1 nggak mau menyelamatkan, karena kadung dituduh ketiga, kan nggak keren dituduh 3. Tolong Jawa semuanya aku dewi anjak, honor rival. Nah makanya kan di antara hadis sahih itu ada menyebut lihat tabi'akul umatin matabi. Semua umat ditakdir mengikuti apa yang mereka sembah zaman di dunia. Sehingga kalau yang menyembah kehampaan ya disuruh meneta tolong kehampaan. Makanya saya pernah baca buku itu ada orang Syria itu liberal sekali, dia berpikir liberal sekali. Tapi dia berani demo sampai rusuh, bahkan sampai diduduki polisi demi demokratisasi, demi bela HAM demokratisasi. Itu lucunya, dia tobat itu gara-gara ketemu santri itu ditanya, Pak, nanti kalau kamu di akhirat terus masuk neraka, apa kamu bilang, wahai demokrasi, selamatkan kami. Demokrasi itu tidak wujud, yang wujud itu Allah. HAM itu enggak wujud, yang wujud itu Allah. Kamu hanya bisa meminta tolong sama sesuatu yang apa? Wujud. Hanya dia tobat. Karena dia mengimani sesuatu yang tidak wujud. Nah, ini penting kalau aturakan. Nah ini makanya ngendikane pangeran, kowe kudu iman sing tenanan. Iman be Allah itu nak akal murad Allah itu sapa? Anggap Allah itu sebab. Alam kadung ono berarti sebabnya luwe ono. Lah luwe ono itu disebut wajibil wujud. Dat sing mesti wujud. Mana nih wajib wujud? Lain tasawwaru adamu, tidak kebayang kalau alam ini tanpa sebab. Ini kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling. Kowe kudu yakin iman niku kudu ngerti. Ngerti iku kudu mikir. Mulane iman niku ora kok jumlah kalimat la ilaha illallah tapi fa'lam. Fa'lam itu ngono ngerti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, tentu kita ini punya dosa. Mungkin ada yang pernah maling, pernah korupsi, pernah dolong wedok yang haram macam-macam. Terus dawuhe pangeran, fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Ai li hadil kalimah. Dawuhe Abdul Hasan Asy'adili. Kamu setelah yakin la ilaha illallah baru sah istighfar. Karena dengan iman yang benar kamu baru berhak di sepuro pangeran. Tapi kalau kamu imannya enggak benar, enggak berhak di sepuro. Karena untuk berhak di sepuro iman dulu. Makanya urutannya fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah kalimat la ilaha baru berhak wastaghfir lidzambika. Karena untuk bisa dimaafkan tauhidnya harus benar. Itu. Makanya kiai Jawa itu nak wiridan itu sedurunge istighfar fa'lam annahu la ilaha illallah lagi istighfar. Jangan dibalik, istighfar dulu baru. Nah di sini tahlilan tuh dulu mana? Dulu istighfar. Ya sekadung ora apa-apa. Tapi itu sebenarnya ada masalah itu agak keton aku nerangno iki. Wah, kasus sensitif. Normalnya berarti mereka betul mazhab Sadiliyah. Mazhab pokoknya melaku. Tapi itu ya tidak bisa dikatakan salah karena yang lapatkan juga agak tahu salah apa enggak kan ya tidak tahu. Tapi jelas nah ayatnya itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Artinya untuk istighfar diterima Allah, kamu harus min ahli tauhid. Tauhidnya kamu benar, iman kamu benar, baru minta maaf itu dimaafkan. Tapi kalau tauhidnya salah, seperti orang-orang kafir, sosialnya baik, perilakunya baik, dia tetap nggak diampuni Allah karena dia apa? Kafir. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus lagi wastaghfir lidzam. Jadi wale ya. Lain nak istighfar dalu-dalu ya model lewat pisan bindo terus nabi apa istighfar. Karena yang melegalkan, yang mengesahkan istighfar kita adalah kalimat la ilaha illallah. Terus ini jelas nih. Mosok ngene, no? Istighfar saja kan? Ya tapi tetap apa? Barang apa tetap. Ulah balik nak barang apa tetap. Duit 1.000 ulah balik tetap apa? Begitu bojo ayu ulah balik tetap apa? Sing elek iku tetep elek. Gak usah dijerok-jerokno, hari sensitif. Tapi secara ilmiahnya seperti itu. Kalau nggak ada kitab Sadiliyah, bapak saya sangat-sangat Sadiliyah. Memang kalau madzhab Hasan Asy'adili itu
sababul ghufran adalah kalimat tauhid. Jadi untuk diampuni sebab utamanya itu kalimat tauhid. Mergo ayatnya kan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Orang-orang malaikat yang membawa aras itu selalu membaca tasbih dan mereka memintakan maaf lil ladzina amanu. Asal kita iman itu sudah diistighfarkan sama malaikat yang ada di aras. Makanya saya termasuk kiai yang jarang istighfar, bukan karena sombong. Saya itu iktifa ngalap cukup istighfar para malaikat dan itu saya anggap lebih mandi karena sudah dekat. Dan kita juga dimintakan maaf oleh Rasulullah karena Nabi diberi khitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad, mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan mukmin. Maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Sebab itu kalimat tauhid itu muqaddamah didahulukan sebelum apa? Istighfar. Itu cara pikiran siapa? Abdul Hasan Asy'ari. Tapi nak mazhabi sampean diwalik, yang terbaik sampean madzhab tandingan, no? Mungkin sampean lebih benar ya mungkin. Yang jelas nak barang apik itu lawale tetap. Jadi enggak usah dirubah. Dianggap pulau kriminal. Barang musafir itu diwolak-walik. Tapi secara ilmiah sampean itu salah. Tapi kan Allah sakit mau nampa sesuatu sing ilmiah. Wong Allah apian. Allah pinter be ahli fikih sekali ra cocok muni rasa. Tapi nek Allah mboten. Menjelaskan mana kalau suwon dia kalimat tauhid itu waca la ilaha illallah. Nah kowe maknane Allah ora ono, wis anggap Allah itu musabbidil asbab. Makanya kata Imam Ghazali, jika kamu Allah itu figur yang kamu tidak tahu karena gua anggap abstrak, enggak apa-apa. Akal kamu masih bisa menyebut Allah itu Khaliq. Makanya Allah pertama menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah itu enggak diketahui orang Arab, Allah itu siapa. Tapi mereka hanya dilatih bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit bumi. Kan mereka kadung di langit bumi. Kadung ada, langit bumi kadung ada. Tentu kalau kadung ada ya harus ada penciptanya. Itu surat pertama turun itu tidak nyebut kata Allah. Karena kata Allah ini kata yang hanya dikenalkan oleh Islam, tapi nggak dikenal oleh akal. Akal hanya tahu kalau alam ini punya sebab. Tapi kan akal nggak tahu kalau penyebab itu namanya Allah. Yang tahu Allah itu Islam, artinya riwayat, tahu? Nah, kita hanya tahu alam ini pasti ada yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Kita ada, terus kemudian ada, berarti ada pencipta. Terus Iqra wa rabbukal akram. Masih wa rabbukan Tuhan kamu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi kata Allah, surat kedua ya masih enggak nyebut kata Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masih wa rabbaka dan Tuhan kamu. Kalau kamu enggak tahu Tuhan itu namanya Allah, ya anggap saja Tuhan itu pencipta. Ini di sini pentingnya tadrid, pentingnya proses dapat tahu. Jadi nggak langsung Allah dikenalkan bahwa zat yang menciptakan kamu. Ya Yohanes ubudu Rabbakum sapa alladzi khalaqakum. Nggak ada ya Yohanes ubudu dulu karena Allah itu nggak dijangka akal. Makanya disebut Rabbakum yang sudah dikenali apa? Alladzi khalaqakum. Makanya ya Yohanes ubudu Rabbakum alladzi khalaqakum. Enggak ada ayat ya Yohanes butuh Allah karena nanti Allah itu siapa? Paham ya? Lebih mudah kamu nyembah zat yang menciptakan kamu. Lalu kan mereka penasaran itu siapa ya Rasulullah, itu siapa? Setelah Islam itu siapa? Terus Islam mengajarkan pencipta itu bernama Allah. Mana sampean sing yakin ngaji be ulama bin waras. Terus nak gawe urutan nak iso ke kalimat tauhid se. Nak iso, nak ra iso sak isane. Timbang rubah tahlil dia mau wong akeh malah rasi sangoni malah bener aja bid'ah menegak gak bener. Ya jadi Dawi Abdul Hasan Asadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir lidzambik, bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar. Sehingga setelah tauhid benar kita nanti masuk neraka ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga wong kafir gedon rubama ya wadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Mana yang senang itu orang Islam. Dia keren ya. Islam itu apa? Keren.
Keren sekali lah, bingung lah, wis. Suang menghujat lah, wis. Wah Islam itu keren. Keren dunia akhirat, oh keren dunia akhirat.